الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia wal akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Sudah berapa banyak perubahan akhlak dan sikap kita dirubah oleh pendidikan yang sangat mulia, dirubah oleh pendidikan yang sangat mulia, tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang menjadi tamu bagi kita, menjadi rahmat bagi kita, menjadi bulan ampunan bagi kita. Sudah berapa banyak tamu yang mulia ini merubah akhlak, sikap dan perbuatan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan Allah banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa yang tidak kita dapatkan di hari-hari yang lainnya. Pertama, hari ini ialah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yaitu hari Jumat. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Saking mulianya, Allah menyebutkan bahwa di bulan ini ada satu malam yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di manakah itu? Yaitu di bulan ini, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kita mendapat tempat kemuliaan yang sangat mulia, yaitu tempat terbaik, rumah terbaik di seluruh dunia, yaitu ialah masjid yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Mungkin ini adalah momentum bagi kita untuk senantiasa bermunajat, meminta kepada Allah, ya Allah, rubah sikap saya, ya Allah, perbaiki akhlak saya, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan saya. Khotib merasa bahwa hari ini ialah saat yang tepat untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyaknya manusia yang Allah berikan hidup di
senantiasa membuat hidup kita ini, membuat hati kita selalu bersih dan hidup kita selalu berarti dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bulan ini adalah tidak menjadi bulan perubahan bagi kita dari segala keburukan-keburukan kita? Allah mengundang kita ke tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dijuluki dengan bulan rahmat, bulan barokah, bulan maghfirah, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan ini bulan bagi umat Islam memetik suatu hasil, yaitu di mana seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh amalan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan Allah balasannya. Di hari-hari biasa kita mendapatkan kebaikan balasannya, mendapatkan balasan tersendiri. Namun di bulan Ramadan Allah tidak menyebutkan berapa balasan untuk kita, saking banyaknya balasan yang akan diberikan Allah kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan ini, mungkin sebentar lagi kita akan kehilangan suatu peluang amal soleh, suatu peluang mendapatkan ampunan dari Allah. Kurang lebih cuma seminggu lagi, sudah berapa banyak di antara kita yang telah menghatamkan Al-Quran? Sudah berapa banyak di antara kita yang senantiasa menjaga puasa? Kalau soal tentang puasa, semua orang bisa puasa. Namun banyak di antara kita yang berpuasa tapi tidak meninggalkan yang membatalkan pahala puasa. Kita bisa meninggalkan yang membatalkan puasa, namun banyak sekali di antara kita yang meninggalkan, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Puasa kita sah, puasanya sah, namun tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa tersebut. Rasulullah menyebutkan, laisa min siyami kam min shaimin, laisa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Apakah kita termasuk orang ini? Kita puasa setiap hari, namun setelah selesai bulan Ramadan tidak ada yang berubah dari akhlak dan sikap kita. Selesai bulan Ramadan tidak ada yang berubah daripada penamalan-penamalan kita, sama seperti hari-hari biasanya. Berarti bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan madrasah pendidikan terbaik di bulan ini. Apa-apa saja yang termasuk membatalkan pahala puasa? Rasulullah menyebutkan ada 5 hal. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Kami garis bawahi, dia tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Seseorang berpuasa, namun dia melakukan 5 hal ini, salah satu dari 5 hal ini, maka pahala puasanya akan hilang, tidak mendapatkan pahala puasa. Yaitu pertama, al-kadzib, berdusta ketika berpuasa. Dia berpuasa namun tidak meninggalkan kata-kata berdusta. Setiap hari bercerita ke sana kemari dengan hal-hal yang dusta. Dia berpuasa, lapar dan dahaga setiap hari, namun setelah selesai berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa. Kenapa? Karena di waktu puasanya dia senantiasa berkata dusta, berkata bohong kepada seluruh manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang dapat membatalkan pahala puasa ialah al-ghibah, menceritakan aib-aib orang lain, menceritakan kelakuan-kelakuan orang lain. Banyak di antara kita berpuasa, namun lisannya tidak berhenti mencela saudaranya, membicarakan aib-aib saudaranya. Di mana letak ketakwaan kita kepada Allah? Berpuasa, namun tidak dapat merubah sikap kita, namun tidak dapat merubah akhlak kita, merubah amal kita. Apa arti puasa yang mana kita lelah
ketiga yang dapat membatalkan pahala puasa ialah namimah. Namimah ialah membuat orang berselisih. Kita menjadi penyebab orang berselisih. Ini disebut dengan namimah. Datang ke si A, menceritakan tentang si B, bahwa si B sangat membenci si A. Datang ke si B, menceritakan tentang si A. Di dua-duanya dilaga-laga, akhirnya berselisih yang dua orang ini. Ini disebut dengan namimah. Kita berpuasa, namun tidak berhenti lisan kita untuk membuat orang berselisih. Hati-hati, hati-hati. Bahkan puasa kita tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak dapat merubah sikap. Hal yang keempat yang dapat membatalkan pahala puasa ialah sumpah palsu. Berpuasa namun sering bersumpah dengan kepalsuan. Ini hati-hati kepada seluruh saudaraku yang bergelimang di dunia dagang perdagangan, yang menjual barang. Hati-hati ketika tawar-menawar. Jangan sempat bersumpah bahwa barang ini dibeli sekian harganya, namun kenyataannya tidak seperti itu. Sumpah, ini harganya sekian. Hati-hati. Berdagang itu ialah pekerjaan yang sangat mulia. Jangan kita kotori dengan hal-hal seperti sumpah-sumpah palsu. Hal yang terakhir yang dapat membatalkan pahala puasa ialah nazoro syahwah. Memandang, melihat lawan jenis dengan perasaan syahwat yang buruk. Memandang lawan jenis dengan perasaan yang buruk, dengan hawa nafsu yang sangat menjatuhkan kita kepada keburukan-keburukan. Zaman ini Indonesia tidak dijajah dengan senjata. Kita rakyat Indonesia tidak dijajah dengan senjata, dengan berbunuh-bunuhan, tapi kita dijajah oleh luar negeri dengan diberikannya kepada kita, kepada anak cucu kita, yaitu alat komunikasi yang sangat canggih. Yang sangat canggih. Bahkan alat ini kadang-kadang kita gunakan untuk kebaikan, tapi sangat-sangat disayangkan banyak di antara kita yang menggunakan kemajuan zaman ini bahkan kepada hal-hal keburukan. Kita tidak berjumpa dengan perempuan, kita tidak berjumpa langsung dengan perempuan, tapi hari-hari kita melihat handphone, hari-hari kita melihat dunia maya. Apa yang kita saksikan di handphone, apa yang kita lihat di handphone, ketika ini menjatuhkan kita kepada keburukan, hati-hati. Timbul syahwat, timbul hawa nafsu kepada keburukan melihat lawan jenis kita, itu juga dapat menimbulkan, membatalkannya pahala puasa kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini harus kita jaga betul-betul. Jangan sempat kita terjerumus di dalamnya, jangan sempat jatuh ke dalamnya, yaitu kita setiap hari berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil puasa kita. Kata Allah ialah mendapatkan ketakwaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah hasil pendidikan selama kurang lebih sebulan ini. Bulan puasa mendidik kita. Bulan puasa menjadi madrasah bagi kita untuk memperbaiki diri kita, yaitu mendapatkan ketakwaan. Apa arti takwa yang sebetulnya? Kadang-kadang di antara kita banyak yang salah dalam mengartikan takwa. Takwa dalam arti sesingkat-singkatnya ialah takut. Takwa itu artinya takut. Namun sayang sekali di antara kita banyak yang takutnya itu salah dalam pengertian.
Kalau takut kepada hamba Allah, kalau takut kepada ciptaan Allah ataupun binatang buas, binatang yang sangat berbisa, apa yang harus kita lakukan? Kalau takut sama ular, takut sama harimau, yaitu jangan coba-coba dekat kepada harimau. Caranya ialah menjauhkan diri daripada harimau, menjauhkan diri daripada ular. Namun arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah jangan jauh-jauh dari Allah. Arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum di akhir-akhir Ramadan ini, apa yang dianjurkan kepada kita yaitu memperbanyak i'tikaf di masjid, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini menunaikan zakat kita masing-masing, berbanyak bersedekah, berbanyak berinfak. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi jalan bagi kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran iktibar bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang sangat terbaik bagi kita. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ramadan akan pergi meninggalkan kita dan akan datang lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Pertanyaannya ialah, apakah kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan ketakwaan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi min fadlihi yu'tikum
Wa la dzikru